Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nah, pada kesempatan pagi ini kami kelompok 2 ya, yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, Fika Lutfiana, kemudian ada Falakul Karim, kemudian Nati Hayiteh atau Bukhari ya. Nah, pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan materi tentang sistem dan kebijakan pendidikan di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Thailand, dan Filipina. Next, Pak. Nah, yang pertama, sistem dan kebijakan pendidikan di Singapura akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian sistem dan kebijakan pendidikan di Thailand akan dipresentasikan oleh Bukhari, kemudian yang terakhir, sistem dan kebijakan pendidikan di Filipina akan dipresentasikan oleh Falakul Karim. Langsung saja, pendidikan di Singapura. Nah, awalnya Singapura merupakan sebuah negara yang minim akan sumber daya alam. Nah, seiring berjalannya waktu, Singapura bahkan mendapatkan predikat negara maju dalam sektor perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Kenapa? Karena perkembangan yang begitu pesat terjadi dikarenakan sistem pemerintahan negara tersebut berpihak pada kemajuan bangsa dan negara, khususnya pendidikan ya. Nah, Singapura itu memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan pendidikan dan menyediakan lebih dari seperempat budgetnya itu untuk anggaran pendidikan. Nah, kita intip ya tujuan pendidikan di Singapura itu untuk membantu setiap anak menyadari potensinya dan mengembangkan keinginannya untuk belajar, serta menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi negara dan masyarakat. Nah, semua siswa di Singapura itu terdaftar di sekolah negeri yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, kita lanjut ke tingkatan pendidikan di Singapura. Next, Pak. Nah, itu ada tiga tingkatan ya, guys. Yang pertama adalah sekolah dasar. Sekolah dasar ini 6 tahun ya, sama aja kayak di Indonesia 6 tahun. Nah, mata pelajaran yang diajarkan itu bahasa Inggris, bahasa daerah yaitu Melayu, Cina, dan Tamil sesuai etnis siswanya ya. Kemudian matematika ditekankan pada literasi dan numerasi, dan kemudian sains itu dimulai dari kelas 3. Nah, ada mata pelajaran tambahan seperti kesenian, olahraga, pendidikan moral, serta kokurikuler. Nah, di akhir kelas 6 ada Primary School Living Examination ya, PSLE. Itu sepertinya kayak UN kayaknya ya. Nah, kemudian sekolah menengah. Sekolah menengah ini tidak wajib, tapi hampir seluruh siswa mengikuti. Nah, sekitar 60 siswa itu mendaftar di Express Course. Nah, sedangkan 25%-nya itu mendaftar di normal akademik ya. Dan 15%-nya lagi di normal teknikal. Nah, siswa dari satu course dapat mengambil subjek yang mereka butuhkan dari course lain. Nah, kemudian kokurikuler merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan juga dari kurikulum sekolah menengah. Kemudian yang terakhir ada sekolah tinggi. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, siswa dapat memilih atau untuk melanjutkan pendidikan di junior college. Itu 30% ya. Kemudian yang politeknik 40% dan ITE 20%. Di junior college diajarkan pengetahuan yang lebih mendalam untuk persiapan ke universitas. Nah, ada 5 jenis politeknik, yaitu bisnis, kimia dan biologi, komunikasi, desain, mesin, dan bangunan. Nah, di ITE diajarkan keterampilan dan aplikasinya untuk persiapan menuju dunia kerja. Nah, di secondary school ini biasanya hanya sampai secondary 4 atau sampai secondary 5 itu yang, kalau yang 4 itu yang cepat ya. Kalau yang secondary 4 itu akan mendapatkan O level ya.
Terus sementara yang secondary 5 itu akan mendapatkan N level. Bagi yang mendapatkan O level, bisa melanjutkan kemana saja, sementara yang N level hanya bisa ke politeknik saja. Grade O level itu lebih di atas dari grade N level ya. Untuk grade N level dibagi menjadi 2, yakni N level teknikal dan N level akademik. Nah, N level ini masih ada kesempatan untuk mendapatkan O level setelah lulus nanti. Nah, kita lanjut ke kebijakan pendidikan di Singapura. Sekolah di Singapura itu menerapkan sistem bilingual, di mana bahasa Inggris adalah bahasa utama dan menjadi bahasa pengajaran di sekolah. Dan bahasa kedua adalah bahasa ibu, yaitu bahasa Mandarin, Melayu, dan bahasa Tamil. Orang non-India, orang non-Tamil dapat mengambil bahasa Tamil atau bahasa lain yang tidak resmi, seperti bahasa Bengal, bahasa Gujarat, bahasa Hindi, bahasa Punjab, atau bahasa Urdu. Namun orang Tionghoa yang latar belakang keluarganya tidak berbahasa Mandarin harus belajar bahasa Mandarin. Nah, sedangkan siswa yang berlatar belakang orang Indonesia harus belajar bahasa Melayu. Nah, kebijakan pendidikan di Singapura ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tidak sekolah karena latar belakang keuangan. Nah, iuran di sekolah negeri itu telah disubsidi. Tidak ada iuran di sekolah dasar, namun setiap siswa harus membayar maksimum $6,5 Singapura per bulan untuk biaya operasional sekolah. Nah, pemerintah juga menyediakan beasiswa bagi siswa yang pendapatan keluarganya itu kurang dari 2.500 ya, $2.500 Singapura per bulan. Oke, segitu saja. Kemudian pembahasan pendidikan di Thailand akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Bukhari. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya pada kesempatan kali ini. Sedikit saya mau sampaikan, kalau dilihat dari PowerPoint ya, sangat banyak sekali ya. Kemungkinan bukan kayak PowerPoint lah. Tapi udah masuk ke semuanya, gak apa-apa lah. Kita presentasi aja. Mumpung punya waktu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi pendidikan di Thailand ini ya merupakan negara menarik ya, konstitusional yang dipimpin oleh Raja Rama yang ke-8 ya. Jadi ini tahun kemarin ini Raja Bhumibol Adulyadej sebagai kepala negara dan perdana menteri saat ini yang Yingluck Shinawatra sebagai kepala pemerintahan. Thailand dibagi ke dalam 76 daerah pemerintah provinsinya yang dikenal dengan sebutan Changwat. Changwat itu sebutan dari wilayah. Changwat itu bahasa Thailand. Dan dua daerah khusus, Bangkok dan Pattaya. Provinsi selanjutnya dibagi ke dalam sejumlah distrik setara dengan kabupaten dan subdistrik setara dengan kecamatan. Populasi penduduk Thailand sebagian besar berdiri dari suku Thai dan sejumlah suku minoritas seperti Cina, Akla, Lisu, Koren, Hmong, suku-suku menunggu di daerah utara Thailand dan Melayu di Thailand Selatan. Kalau Thailand Selatan itu Pak saya sendiri. Selanjutnya, sistem pendidikan Thailand saat ini didasarkan pada reformasi pendidikan yang diatur menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999
Yang pertama, perluasan wajib belajar sampai pendidikan menengah pertama, dan pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah atas. Yang kedua, reformasi kurikulum pendidikan dasar, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pendirian kantor standar pendidikan nasional dan penilaian kualitas Office for National Education Standard and Quality Assessment yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kualitas eksternal. Baik, selanjutnya berkaitan dengan kurikulum ya, kurikulum. Jadi kurikulum nasional ini menurut memuat 8 mata pelajaran inti yaitu bahasa Thai, matematika, sains, ilmu sosial, agama dan budaya, kesehatan, olahraga, seni, karir, dan teknologi dan bahasa asing. Fleksibilitas kurikulum memungkinkan integrasi budaya dan kearifan lokal sehingga konsisten dengan standar keluaran pembelajaran. Untuk sistem pendidikan di Thailand sendiri itu ya menerapkan 9 tahun wajib belajar dengan 12 tahun pendidikan gratis sampai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Jadi mulai daripada 6 tahun sekolah dasar, kalau bahasa Thailand itu prathom. Kalau sekolah dasar itu prathom panggilnya, istilahnya gitu. Yang kedua, 3 tahun sekolah menengah pertama. Jadi bahasa Thailand, Matayom, mulai 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, 3 tahun sekolah menengah atas, itu Matayom juga panggilannya, 4 sampai 6 tahun. Selanjutnya lagi, pendidikan di Thailand ya, pendidikan jadi ada 2 ya, pendidikan vokasi dan teknis. Jadi pendidikan vokasi dan teknis ini secara formal dilaksanakan dengan 3 tingkatan, tingkat menengah atas setara dengan SMK di Indonesia. Itu dia. Dengan masa studi 3 tahun, tingkat diploma dengan masa studi 2 tahun, dan tingkat sarjana dengan masa studi 2 tahun setelah menyelesaikan tingkat diploma. Pendidikan vokasi dan teknik dilaksanakan pada technical of conflict. Misalnya Minburi technical conflict itu di Thailand ada gitu. Yang kedua, pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi di Thailand ini dapat dibagi menjadi 2 institusi. Yang yang pertama, institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan seperti Universitas Negeri dan swasta, institusi provinsi teknik dan pertanian, dan sekolah tinggi. Terus pendidikan guru yang kedua institusi khusus yang berada di bawah kementerian lain seperti sekolah tinggi seni Thailand Klasik yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan. Sekolah tinggi keperawatan yang berada bawah Kementerian Kesehatan. Baik, selanjutnya lagi Pak, untuk peningkatan pendidikan di Thailand ya. Jadi ada beberapa perubahan di sini. Untuk perubahan yang berdasarkan pada pendidikan tinggi terlihat dari peningkatannya jumlah universitas swasta dan beberapa belakang ini ya, dalam hal universitas negeri perubahan terlihat pada tiga ini. Jadi pertama itu
universitas negeri telah menjadi lebih independen. Itu pertama. Kalau yang kedua, institusi institusi yang dulunya dikategorikan sebagai racepat. Racepat itu kayak semacam universitas juga. Jadi universitas yang berkonsentrasi menghasilkan guru. Itu. Jadi kayak kami ini, misalnya kalau udah lulus di Indonesia, ya dia belum bisa mengajar itu. Jadi harus perbandingan dulu. Jadi harus belajar lagi selama 2 tahun sebagai pengalaman untuk mengajar. Jadi tidak langsung bisa mengajar. Ya, istilahnya gitu. Sekarang telah berubah menjadi universitas komprehensif sehingga menawarkan program-program lain selain pendidikan. Yang ketiga, sebagai terakhir, sebanyak 35 Raja Manggala Institute of Teknologi yang terbesar di seluruh Thailand sekarang dibentuk menjadi 9 universitas nasional tanpa merubah nama institusinya. Artinya setiap regional Raja Manggala Institute of Teknologi memiliki beberapa kampus. Jadi seperti itu ya, untuk perubahan di Thailand sendiri berkaitan dengan universitas. Jadi untuk perkembangan yang lain itu yang sangat mendasarkan pada pendidikan tinggi Thailand tinggi di Thailand itu terlihat dengan lahirnya universitas riset. Jadi kalau ke tempat kami sendiri itu tapi tidak bisa khususnya di selatan Thailand tidak bisa menggunakan kurikulum sendiri. Jadi harus menggunakan kurikulum pemerintah karena jadi kami di bawah pemerintah kerajaan Thailand. Jadi contoh kalau memang kita mau bikin buku atau apa itu harus sampaikan kepada pemerintah dulu. Jadi tidak seenak-enaknya untuk mengeluarkan buku. Tidak kayak Indonesia ya. Jadi ada semacam kurikulum A13 ya jadi kalau Indonesia itu sangat luar biasa untuk kurikulumnya. Sampaikan sehingga perkembangannya sangat luar biasa untuk pendidikannya. Baik, selanjutnya saya akan serah kepada moderator kita. Dipersilakan. Karim. Ya, untuk selanjutnya saya Karim akan menjelaskan pendidikan di Filipina. Nah, jadi di awal ini kita sudah disandingkan dengan sesuatu yang unik dari Filipina, yaitu di negara lain biasanya kan wajib belajarnya atau pendidikan awalnya itu 12 tahun. Sementara di Filipina hanya 10 tahun. Berbeda dengan negara lain yang terikat atau dipengaruhi oleh sistem Inggris, Prancis, atau Belanda. Kalau di Filipina ini terikat erat dengan sistem Amerika untuk pendidikan formalnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kurikulum sekunder. Dari sumber yang saya temukan, kurikulum sekunder itu ada 2 jenis, yaitu sekolah menengah umum ataupun sekolah menengah kejuruan. Nah, kalau sekolah menengah umum itu 4 tahun itu menggunakan kurikulum sekunder. Nah, kalau sekolah menengah kejuruan itu menawarkan kurikulum sekunder sama dengan kurikulum kejuruan tambahan. Maksudnya di sekolah kejuruan ini menggunakan kurikulum sekunder namun ditambahi dengan kursus-kursus kejuruan atau lebih banyak praktik. Mungkin
bisa sama apa kalau ibaratkan di Indonesia itu kayak SMK, terus ada praktek kerja lapangannya gitu. Mungkin next, Pak. Nah, untuk pendidikan formalnya yaitu ada 3, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, untuk pendidikan dasarnya itu dilakukan selama 6 tahun dari apa? Terdiri dari 6 kelas wajib, yaitu kelas 1 sampai kelas 6 yang dimulai dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, sebelum pada pendidikan dasar ini, di sana diperkenalkan ada pendidikan pradasar, yaitu ada 3 tingkatan. Yang tingkatan pertama itu bisa diibaratkan di Indonesia itu seperti PAUD. Kalau yang tingkatan kedua itu seperti TK, dan ketiga itu seperti kelas persiapan pradasar. Terus selanjutnya pendidikan menengah. Kalau di pendidikan menengah ini yang kita bahas di sini itu seperti tingkatan SMA. Kalau yang tadi di sekunder itu pilihan lain dari pendidikan menengah ini. Nah, pendidikan menengah di sini sama, dilakukan selama 4 tahun. Dan untuk syarat lulusnya itu harus mencapai minimal 75% atau lebih. Lalu di perguruan tingginya itu dimulai dari umur 16 tahun. Kalau dipikir-pikir di sini lebih awal daripada pendidikan kita di Indonesia. Karena pendidikan di tinggi ini setara dengan kayak universitas atau institut yang dilanjutkan dari program, ya mungkin kalau di Indonesia itu diberatkan S1, S2, dan S3. Kalau tidak mengambil program pendidikan yang ada di universitas atau institut, itu di sana ada pilihan pendidikan pasca sekolah. Nah, pasca sekolah ini mereka lulusannya mendapat gelar non-teknis. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik teman-teman. Ini dibuka sesi pertanyaan nggih, Pak? Iya, betul. Oke, teman-teman yang mau bertanya atau mau menambahkan boleh, silakan. Ya, mau nanya. Siapa? Siapa ini ya? Ini Yusuf. Ya. Mau nanya, kebijakan yang di Filipina tadi kan dari pradasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Nah, kalau yang dari pradasarnya tadi kan, kalau nggak salah waktu dijelasin sama Mas Karim itu 6 tahun, yang di menengah itu 4 tahun, dan di perguruan tinggi itu dimulai dari 16 tahun. Nah, dari ketiga itu, apakah dari pradasar atau di menengahnya itu ada akselerasi? Semisal kalau ada yang siswa yang berprestasi itu, apakah bisa dipotong masa sekolahnya seperti kebijakan yang dijelasin Mbak Lulu apa nggak salah waktu ini presentasi minggu keberapa gitu. Apakah sama seperti itu untuk naik di perguruan tingginya? Karena tadi dijelasin sama Mas Karim itu dari awal bisa dari 16 tahun. Sedangkan kalau dihitung-hitung dari pradasar sampai menengah itu mungkin sudah 18 atau 17 tahun gitu umur siswa-siswanya atau muridnya. Ya mungkin itu aja sih yang saya tanyain. Oke, teman-teman ada lagi atau enggak ya? Yang cewek mungkin?
Atau Karim mau langsung menjawab? Atau ada yang mau menjawab? Oh, maaf, coba dilihat lagi slide-nya pelan-pelan coba. Ini saya agak telat deh ini. Maaf, maaf. Stop dikit di Singapura coba. Nah, coba di zoom, coba di zoom. Farhan, instruksinya agak kurang ini ya. Soalnya itu Bapak yang share screen, bukan aku. Oh, bukan itunya. Ya, maaf, maaf, maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sorry, maaf Pak, maaf. Nggak apa-apa. Gimana, Sorry, Farhan? sorry. Di zoom dikit Pak, saya nggak kelihatan tuh Pak. Saya pakai kacamata soalnya. Ini nggak kelihatan tulisan sejauh itu. Maaf banget. Ya, ini udah full. Oke, sebentar saya baca dulu. Oke, ini pertanyaan saya nih. Simpel sih, tapi nggak tahu jawabannya gimana. Kan KKM-nya berapa ya? Biar lulus gitu. Misal untuk bisa mau lulus SD atau lulus SMP atau SMA di sana gitu. Itu gimana itu standarnya? Oke, Farhan. Oke. Ya, silahkan kalau mau langsung ditanggapi. Bisa Vika, Karim, atau Bukhari. Iya, Pak. Ya, mungkin saya akan menjawab pertanyaannya Mas Yusuf. Untuk yang pertama, yaitu apa yang terkait umur ya Mas Yusuf. Nah, di sini kita lihat di slide pendidikan di Filipina, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Nah, di pendidikan dasar, coba dilihat lagi kan ada tingkat pertama pendidikan dasar atau primer terdiri dari 6 kelas wajib, yaitu kelas 1 sampai 6. Untuk kelompok usia 6 sampai 11 tahun. Mungkin ini 12 ya, bukan 11. Mungkin saya salah yang ngasih sumbernya ngasih materinya. Nah, di situ kan sudah dari 6 sampai 12. Nah, sementara di 12 sampai umur 16 itu di di pendidikan menengah. Jadi untuk mulai perguruan tinggi itu dimulai dari umur 16. Sampai sini paham Mas Yusuf? Ya, sedikit. Kurang jelasnya di mana? Ya, ini aja sih. Cuman siapa tahu kan dari mana Filipina itu untuk sekolah dasarnya atau sekolah menengahnya itu ada akselerasi. Saya kira seperti itu, makanya bisa di awal awal 16. Nah, ya, ini mau saya jawab yang untuk kelas akselerasi. Nah, dari sumber yang saya baca, dari sekian banyak yang saya baca, mungkin saya disclaimer dulu. Jadi beberapa blog, beberapa video, beberapa WordPress itu yang saya temukan itu hampir semuanya sama. Nah, hampir semuanya sama itu 90% dari mana yang saya dapat itu dari Wikipedia. Dari semua sumber yang saya baca itu sama saja dengan yang ada di Wikipedia. Seperti itu. Paham Mas Yusuf? Oh,
Iya, berarti kayak gitu ya. Tak kira ini ada yang lainnya gitu kan. Ya, Iya, kalau misalnya merujuknya ke dari Wikipedia dan semuanya seperti itu ya udah sih nggak apa-apa ya. Mungkin saya juga kan kurang dalam apa tuh negara lain juga kan kebijakannya. Soalnya saya juga untuk makalah kedepannya saya kira semuanya bakalan ada akselerasi semua dari setiap kebijakan negara-negara lain atau gimana gitu kan. ya, terima kasih Mas Yusuf. Terus Iya. apalagi sih sampai tadi? Oh ya, mungkin dari teman-teman apabila dari saya menemui kesalahan ataupun kekurangan mungkin mohon bisa ditambahkan karena dari yang saya cari itu hanya segitu-segitu saja. Iya, saya cuma agak risih aja sih. Itu kok Mas Karim ada di rumput ya? Pertanyaan Mungkin macam ini nggak usah apa saya kamu jawab, Mas. Susu? Aduh. Kayak mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaannya Mas Yusuf. Saya kembalikan sepenuhnya ke moderator. Itu pertanyaan saya nggak ada yang jawab itu. Apa gimana? Nanti dulu ya. Oh, oke. Maaf. Masih nyari ini ya, apa namanya? Skornya. Maaf, kalau mau bertanya masih boleh tidak ya? Boleh. Baik, bismillah. Sebelumnya terima kasih banyak atas sampaikan oleh teman-teman tadi. Ini voice siapa ya? Mic-nya Mas. Kedengaran nggak suaranya? Nur Hafni ya? Iya, Pak. Iya, dikerasin dikit ya. Maaf. Nah, baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Masya Allah luar biasa ya, menambah pengetahuan kita, research lagi pengetahuan kita di pagi hari jam 7 ini. Nah, mungkin jadi pertanyaan saya itu tadi ya ke daerah Thailand. Tadi disampaikan bahwa semisal tadi kayak contoh Bukhari ya, itu kan semisal kan sarjana gurunya di Indonesia, dan ketika balik ke Thailand harus mengikuti lagi program yang itu selama 2 tahun baru kemudian bisa mengajar. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, semisal ketika warga Thailand yang kuliah di luar, maksudnya yang ngambil profesi pendidikan ya, ketika balik ke Thailand namun mereka tidak ikut program tersebut. Nah, apakah mutlak dia nggak bisa ngajar? Bagaimana? Pertanyaan keduanya saya, apakah program tersebut hanya berlaku untuk guru ataupun yang di bidang ranahnya pendidikan, atau berlaku untuk semua profesi seperti dokter yang memang dia ngambil program dokternya di luar, perawat dan lain sebagainya. Ketika mereka ngambil program profesinya mereka di luar Thailand, apakah ketika mereka balik lagi ke Thailand mereka juga harus mengikuti program tersebut gitu? Mungkin demikian. Terima kasih. Oke. Saya langsung jawab ya, Ustaz. Jadi terima kasih banyak ada Mbak Afni atas pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan 1 dan 2 ini saya bergabung saja ya. Karena sama. Jadi kalau untuk entah itu dia dokter dia pertama di luar negara maupun jadi tidak hanya di dalam Indonesia, di Mesir, di Malaysia itu harus ada semacam perbandingan atau misalnya kalau ijazah itu bahasa, contoh nih kan kalau saya lulus di Indonesia pasti menggunakan syahadahnya bahasa Indonesia, itu malah harus translate dulu ya di bahasa Thailand atau bahasa Inggris. Nah, nanti kalau misalnya tidak translate-nya di bahasa Inggris atau di bahasa Thailand, itu malah itu satu juga kehambatan untuk kita mencari kerja. Ya, tidak bisa lamar kerja. Itu salah satunya juga. Jadi selama saya kuliah di UI ini ya,
Jadi ada beberapa teman, kakak tingkat lah. Jadi mereka itu sudah lulus di luar negara, khususnya dalam bidang pendidikan, ya. Jadi contoh Pak Kiai saya, murid kepala sekolah saya itu beliau juga sekolah di Malaysia. Tentu saja dia itu habis S1 di Indonesia dan S2 di Malaysia. Tentu saja beliau itu harus juga sambung pendidikan supaya bisa mengambil ijazah dari Thailand, itu salah satunya juga. Misalnya ini beda, itu satu konteks yang mana orang pendidikan lagi di Thailand. Itu kasus pertama. Kasus yang kedua, satu lagi misalnya kita ini akrab dengan kepala sekolah nih, dan juga kita nih alumni sekolah itu, misalnya itu. Jadi kadang-kala tidak juga harus pendidikan lagi 2 tahun, tidak juga, karena ini kemungkinannya itu cuma syarat untuk ngajar atau untuk dapat kerja doang di Thailand itu. Tapi misalnya kita ini alumni sekolah Mahathir ya, misalnya kita mengajar di sana, ya kalau tentu saja kalau mudir sekolah-sekolah itu izinkan atau kamu nggak usah belajar lagi 2 tahun, nggak usah, langsung ngajar saja ke kelas saya. Ya, itu tergantung kepada keizinan kepala sekolah. Terus satu lagi, semisalnya kalau lulus di negeri luar, jadi walaupun mau kerja juga atau mau ngajar juga, tentu saja bisa juga ngajar di TK. TK itu kayak taman didik anak-anak. Nah, ini kayak di Indonesia kan dibandingkan kayak TPA, Tirati, itu tidak ada syahadahnya. Tidak ada, cukup pakai syahadah sanawiyah kelas 10. 10. Atau kelas 10 tingkat mana, Karin? Sanawiyah. Aliyah. Di Indonesia? Aliyah, ya benar, Aliyah. Itu sudah bisa mengajar di TK atau Tadika. Istilah bahasa sana Tadika. Tadika. Taman didik anak-anak. Oke, itu Mbak Afni, nanti misalnya kalau mau menambahkan atau apa, nanti bisa sampaikan. Oke, berarti tadi kan disampaikan juga ya, kalau semisal kita kenal dengan kiainya ataupun dengan pimpinannya, itu bisa saja kita masuk untuk ngajar di sekolah tersebut tanpa harus ikut program tadi. Nah, itu resmi nggak? Maksudnya secara hukum itu boleh tidak? Secara hukum itu memang ya tidak boleh. Jadi tentu saja. Misalnya dia itu sangat akrab sekali dengan murid sekolah tersebut, ya. Kayak contoh saya ini, misalnya kalau mengajar di sekolah alumni Bandar di Patani, selatan Thailand itu kemungkinan saja ya. Tapi walaupun bagaimana saya nggak tahu, tapi kemungkinan saja bisa mengajar tanpa harus belajar lagi 2 tahun. Itu insya Allah. Baik. Terima kasih banyak atas jawabannya, memuaskan sekali. Tapi mungkin tambahan pertanyaan ini, selaku kan Bukhari bukan dari Indonesia tapi dari Thailand dan memilih untuk memutuskan untuk kuliahnya di Indonesia. Itu alasannya kenapa? Mungkin karena kita sekarang di kelas perbandingan pendidikan ya. Apa yang jadi perbandingannya Bukhari saat itu sehingga memilih untuk kuliah di Indonesia, dan ya tadi ya tantangannya ke sana harus ngambil program penyetaraan 2 tahun yang mana
pastinya program penyetaraan 2 tahun itu lumayan loh, 2 tahun maunya kita udah bisa ngapain gitu kalau Iya, misalnya iya. emang ngambil kuliah di sana gitu. Baik. Pertama itu saya sudah tahu bahwa kalau lulus di luar negeri itu memang harus pendidikan lagi 2 tahun biar dapat kerja atau dapat dapat pendidikan, ya istilahnya kerja lah. Nah, itu masalah itu saya tidak kepikirkan bahwa bagaimanapun Anda lulusnya di luar negeri atau bagaimana, itu saya tidak heran di situ. Yang penting saya dapat pengalaman dan dapat bisa menggunakan bahasa asing ya yang mantap lah, yang fasih. Contoh misalnya dia tuh mau kuliahnya di Mesir. Tentu saja yang poin pertama itu ya, padahal belum mendapat kerja atau gimana, tentu saja dia mau belajar bahasa Arab. Itu poin yang penting, yang besar. Ya, seperti awal. Nah, kayak saya ini, kan saya tahu di Indonesia, pendidikan Indonesia malah lebih lebih jauh lah dari Thailand itu, lebih jauh. Apalagi kayak di sini, saya mulai ngajar TPA ya, mulai ngajar TPA baru semester 2 kemarin. Sekarang masih lagi. Jadi kalau saya lihat perbedaan anak di Indonesia sama di Thailand itu sangat berbeda. Kalau di sana anak-anak di tadika, mendidik anak-anak itu, kalau pakai mic ya, pakai mic, di sana itu malah dimarah oleh para guru-guru dan oleh para imam-imam. Itu di sana. Kalau tidak marah, tidak ditegur, tidak apa. Mereka ketika waktu sholat saja jadi disuruh di belakang. Di sana itu malah marah. Itu salah satunya untuk perbedaan pendidikan dengan usia segitu. Ini dimarah juga. Satu lagi juga, tujuan awal itu sesuai dengan cita-cita saya setelah lulus aliyah di sana, inginnya kuliah di luar negeri. Pertama ingin kuliah di, ada kayak semacam tes juga, tapi ternyata tes nggak lulus. Ya gak apalah, sama di Indonesia saja, paling gampang, mumpung ada beasiswa di kantor kepala sekolah saya. Gitu. Terima kasih Pak Sony. Nice. Pengalaman yang luar biasa ya. Baik, terima kasih banyak untuk sharingnya di pagi ini. Oke, untuk pertanyaan dari Farhan ya. Bagaimana sih cara lulus dari SD untuk lanjut ke sekolah menengah ya, atau secondary school. Nah, di akhir kelas 6 itu kan ada Primary School Leaving Examination ya, atau PSLE. Nah, yang saya dapatkan untuk lulusnya itu, kalau mau kan di sekolah menengah itu kan ada express course, terus ada yang normal juga ada yang akademik, ada yang teknikal, terus ada yang normal, teknikal dan akademik kan. Nah, untuk yang nilai atau skor PSLE-nya itu 200 ke atas, itu bisa mendaftar sekolah menengah di yang express course ya, atau kursus yang express gitu kan. Nah, untuk yang 188 sampai 199 itu bisa mendaftar di normal atau yang express juga. Nah, sedangkan untuk yang 152 sampai 187 skornya, itu hanya bisa mendaftar di normal aja, tapi terserah mau mengambil akademik atau teknikal. Nah, untuk yang 151 ke bawah skornya, itu hanya bisa mengambil yang normal tapi yang teknikal aja gitu. Kayak gitu sih, Mas. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Atau mau ada yang nambahin, monggo. Farhan gimana? Paham nggak? Kalau SD kan, kalau di Indonesia kan sama aja kayak UN.
Kalau UN berapa sih itunya? 2,6 ya? Atau udah 3? 3 deh Bu, kayaknya Mbak. Lupa saya. Udah 11 tahun yang lalu itu. Lama ya. Kalau di Indonesia kan berarti SD, UN dapat skor segitu udah lulus. Nah, kalau di Singapura SD, ibaratnya SD ikut PSLE dapat skornya misalnya 200 ke atas bisa ngambil yang ekspres. Kalau misalnya 180 atau 199 bisa ngambil ekspres atau normal. Kalau yang 152 sampai 187 cuma bisa ngambil normal aja, tapi bisa milih akademik atau teknikal. Nah, kalau yang 151 ke bawah itu baru cuma bisa ambil normal yang teknikal aja. Gitu sih. Gimana teman-teman, atau ada pertanyaan lagi atau mau menambahkan, silakan. Atau kita sudahi? Saya izin bertanya, teman-teman. Oke. Begini, seperti yang kita tahu kan kalau di Indonesia itu permasalahan berbagai dari bidang ekonomi gitu ya, misalkan ekonomi, sehingga menjadi pasti kayak menghalangi warga negara Indonesia itu untuk bisa sekolah gitu ya. Itu kan masih jadi permasalahan yang sangat ini banget ya. Nah, dari ketiga negara itu apakah ada permasalahan yang sama seperti Indonesia yang apa sih kayak berhubungan dengan ekonomi gitu loh, yang maksudnya permasalahan pendidikan yang hubungannya sama ekonomi gitu. Nah, kalaupun bukan dengan ekonomi, apakah ada permasalahan lain gitu loh? Bisa dipahami? Bisa. Kalau menurut saya ya, setiap negara pasti punya ya permasalahan pendidikan. Nah, di slide ketiga yang Singapura itu kan sepertinya sih ada ya, karena di sini kebijakan pemerintah di Singapura itu dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tidak sekolah karena latar belakang keuangan atau ekonomi kan. Nah, makanya iuran di sekolah negeri itu telah disubsidi. Di Indonesia juga ada kan ya, BOS kalau nggak salah ya, dana BOS ya. Nah, tidak ada iuran di sekolah dasar namun siswa harus membayar maksimum $6,5 Singapura. Itu setara dengan berapa sih? 70.000 ya? 70.000-an ya? 70.000-an lah per bulan untuk biaya operasional sekolah aja gitu. Nah, pemerintah juga menyediakan beasiswa bagi siswa dengan pendapatan keluarganya itu kurang dari $2.500.000. Jadi menurutku sih ada permasalahan, tapi ya kayak di Indonesia juga pasti ada solusi gitu loh dari pemerintah. Nah, itu maksudnya ke kebijakan pendidikannya sih. Mungkin di Thailand ada atau di Filipina? Kalau di Thailand itu sendiri, memang biayanya dari pemerintah juga. Misalnya dari pemerintah itu stok. Nah, stok itu tidak ada semacam gaji gitu loh. Nah, jadi semua pendidikan di sana itu digaji pemerintah. Kadang-kadang pemerintah itu tidak ngasih, ada juga itu tidak ngasih, itu harus kebijakan dari kepala sekolah itu caranya mau gimana mengelolanya, mengelola sebagai untuk gaji guru atau gimana itu harus, jadi harus ada cadangan untuk ke depan itu. Misalnya bulan ini dari pemerintah, kemungkinan bulan selanjutnya itu tidak dari pemerintah, tadi stok dulu sekitar, contoh itu sebagai contoh saja, dalam setahun gaji dari pemerintah cuma ini contoh saja ya, kalau 1 juta baht di sana itu malah lebih banyak. Di Indonesia kan mungkin triliun lah 1 juta baht itu. Itu misalnya 1 juta baht itu cuma bisa digajikan guru sekitar katakanlah 5 juta ya, 5 bulan. 5 bulan. Nah, selain pada 7 bulan lagi ya,
kan setahun itu. Selain jauh lagi kemungkinan saja ya itu dari kepala sekolah sendiri. Jadi gimana cara mengelolanya, uang 1 juta tadi itu bisa gaji guru dan gaji istilah kalau bahasa sana itu parung. Parung itu apa kalau bahasa Indonesia? Kayak ada orang yang bersih di sekolah, kayak sebagai satpam juga. Nah, itu kebijakan dari kepala sekolah sendiri. Ya, pas